Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Kita akan bahas kelanjutan dari Saintek Matematik dengan topik paket 8 pertidaksamaan part 2 ya. Part 2 ya, part 1 sudah selesai, sekarang kita ke part 2. Dan ini bisa juga dianggap sebagai review untuk kelas 10. Karena di kelas 10 pertidaksamaan ini diajarkan ya. Kecuali pertidaksamaan eksponen, tapi di soal berikut ini tidak ada lagi pertidaksamaan eksponen. Jadi kebanyakan pertidaksamaan harga mutlak, dan itu di pelajaran kelas 10 ya. Referensinya soal-soal SBMPTN 2019, kemudian nanti dilengkapi dengan SIMA UI 2019, UM UGM 2019 ya. Kita bahas kemarin nomor 2 ini terlewat. Himpunan Penyelesaian Pertidaksamaan, ini UTBK SBMPTN 2019 ya. Harga mutlak, di sini ada harga mutlak lagi. X plus X lebih kecil sama dengan 2 adalah, Anda lihat, jadi ditanya X dan jawabannya adalah X. Jadi sebetulnya ini kita bisa pakai cara coba-coba, tanpa harus mengerjakan soal ini. Ya, tapi saya akan mengerjakannya dulu, nanti kita coba-coba. Ya, terserah Anda nanti. Ketika Anda harus berhadapan, apakah Anda harus coba-coba ataukah Anda harus selesaikan dengan cara biasa. Ya, terserah Anda. Oke, kalau kita mau selesaikan dengan cara biasa, ini bisa kita anggap fx. Jadi teorinya adalah harga fx lebih kecil sama dengan ini tetapan. Kalau kemarin kan gx, tapi sama aja. Kalau ini a berarti fx ini harus ada di antara min a dan a. Artinya, carilah solusi dari fx lebih besar sama dengan min a, carilah solusi dari fx lebih kecil sama dengan a. Kalau kita sebut ini solusi 1, ini solusi 2, gabungkan, irisan. Jadi kita gambar lagi dan yang dilalui oleh garis 1 dan 2 lah yang memenuhi. Ya, itu intinya. Jadi kalau kita punya ini berarti, kalau kita lihat lagi, di sini ini fx-nya kan, berarti kita harus, ini berarti harga mutlak X plus X di antara min 2 dan 2. Kan begitu. Sehingga harus kita selesaikan yang pertama, itu adalah ini lebih besar min 2, harga mutlak X ditambah X harus lebih besar sama dengan min 2. Dan yang kedua, harga mutlak X ditambah X lebih kecil sama dengan 2. Seperti ini. Nah, di sini kita harus mengeluarkan lagi harga mutlak X. Dan itu hanya bisa kalau kita tahu ini tandanya positif atau negatif. Makanya kita misalkan dulu ya untuk kasus A ini ya. Jadi misalkan dulu X-nya ini negatif gitu ya. X-nya itu negatif. Di sini juga sama. Ya, jadi ini masih dan ini ya. Tapi yang untuk X-nya positif dulu deh. Yang gampang kan X-nya positif dulu. X-nya positif dulu. Maka kalau X-nya positif, Anda sudah tahu kan, harga mutlak X akan sama dengan X. Jadi tanda harga mutlak bisa hilang. Sehingga ini bisa saya ganti X. Jadi X, tapi dan ya, harus digabung dengan ini. Diiris dengan ini ya. Jadi X lebih besar 0 dan, ya, ini digabung. Ini X ditambah X lebih besar sama dengan min 2. Jadi kalau Anda hitung ini, 2X lebih besar sama dengan min 2. Dari sini Anda dapat X lebih besar sama dengan min 1. Nah, ini harus digabung dengan ini ya. Harus digabung dengan ini. Nah, gini. Inilah solusi 1. Ya. Untuk X positif. Ya. Jadi kalau kita gambar, ini X lebih besar sama dengan 0. Ke sana. Ini X lebih besar sama dengan min 1. Sana ya. Oke, maka yang benar adalah yang dilalui 2 garis. Jadi dari 1 kita dapat X-nya lebih besar sama dengan min 1. Nah, ini kita dapat dari solusi 1.
untuk X positif. Nanti kita garap lagi atau X-nya negatif, itu yang B, jadi atau tapi ya. Nah, ini sekarang kita garap. Sama, akan keluar seperti ini, harga mutlak X-nya akan sama dengan X, tambah X, lebih kecil sama dengan 2, jadi ini nanti dan ya. Dan ini, solusi ini. 2X lebih kecil sama dengan 2, X-nya lebih kecil sama dengan 1. Tapi harus digabung dengan ini. X lebih besar sama dengan 0. Dan, nah ini solusi yang kedua. X lebih besar sama dengan 0. Ke kanan, ini X lebih kecil dari 1. Ke kiri. Jadi solusi yang memenuhi untuk solusi 2, yaitu untuk solusi X positif, ya kan? Ini salah ya. Sorry. Ini min satunya di sebelah kiri. Pantas saja salah. Ini X lebih besar sama dengan min 1 kan. Salah saya gambarnya ini. Min 1 di sebelah kirinya 0. Jadi ini salah begini. Nah, harusnya begini. Jadi solusinya justru X lebih besar 0. Ya, X lebih besar 0. Jadi min 1 di sebelah kiri ya 0 kan. Jadi ini. Yang ini 0. Maka yang benar yang dilalui 2 garis adalah X lebih besar 0. Ya, maaf salah. Ya, ini sekarang ya. X di antara X lebih kecil 1 kan ini. Ini X lebih kecil 1. Ini X lebih besar 0. Nah, solusinya yang ini. X di antara 0 dan 1. Nah, jadi 1 dan 2 sekarang ya. Kita gabung lagi, digabung lagi. Bukan gabung, irisan. X lebih besar 0. Sana. Ya, ini secara teori begini pelan-pelan. Kemudian ini antara 0 dan 1. Sama dengan boleh ini. Ya, jadi Anda lihat ini solusi 1, ini solusi 2. Diiris adalah yang dilalui oleh 2 garis, ya. Dan Anda tahu yang dilalui 2 garis adalah ini. Jadi dari sini kita dapat X di antara 0 dan 1. Tapi ingat, ini baru yang A, ya. Belum yang B, X-nya negatif. Jadi nanti pakai atau. Nah, atau. Jadi Anda nggak boleh jawab ini. Nah, ini kita kejebak ini. Ada yang jawab A kan? Enggak, belum boleh. Karena masih ada atau. Atau itu hati-hati, kalau atau itu artinya gabungan. Junion ya. Digabung, bukan diiris. Nah, yang kedua persis sama. Ya, persis sama. Ya. Yang pertama tentu harga mutlak X ditambah X harus lebih besar sama dengan min 2. Dan, ya, jadi sama solusi 1 dan 2 juga ya. Harga mutlak X ditambah X lebih kecil sama dengan 2. Cuma ini untuk X negatif. Gitu. Nah, kalau untuk X negatif, maka harga mutlak X ini nilainya sama dengan min X. Karena teori begitu kan, kalau X-nya negatif, harga mutlak X sama dengan min X. Kalau X positif, harga mutlak X sama dengan X. Jadi ketika harga mutlak ini keluar, diganti dengan min X. Pada dua ini kan, jadi pakai dan. Ya. Jadi sebetulnya begini jadinya, X lebih kecil 0, ini kan ya. Dan, ini sekarang harga mutlak X-nya diganti min X. Jadi ini min X ditambah X lebih besar sama dengan min 2. Min X tambah X 0. 0 lebih besar sama dengan min 2. Kan digabung dengan X lebih kecil 0. Dan, nah, 0 lebih besar dari min 2 ya ini selalu benar. Ya ini selalu benar. Nah, jadi X lebih kecil 0 diiris dengan selalu benar. Ya jawabnya X lebih kecil 0. Gitu kan? Ya, ini solusi 1. Sekarang solusi 2, yang ini. Harga mutlak X-nya min X nanti ya. Jadi nanti X lebih kecil 0 dan, ya karena X-nya lebih kecil 0 kan. Dan ini adalah min X. Min X ditambah X lebih kecil sama dengan 2. Ini 0 lebih kecil sama dengan 2. Ini dan kan. Nah, 0 lebih kecil dari 2, ya selalu benar. Ini juga selalu benar. Sehingga kalau kita gabung,
Ya, dengan irisan ya, kita iris, maka ini lebih kecil 0, ini berlaku semua harga ya, berarti X lebih kecil 0. Jadi sama saja ya. Ya, kemudian 1 dan 2 harus kita gabung kan? Solusi 1 dan 2. Tapi sama, X lebih kecil 0, X lebih kecil 0. Ya sudah, jawabnya X lebih kecil 0. Jadi jawaban yang betul adalah ini. Jadi jawaban yang betul adalah solusinya yang lengkap adalah X lebih kecil 0, 1 atau jadi ini tidak digabung, tidak diiris. Nah, justru harus digabung. Kalau kita gabung, kita lihat apa yang terjadi. X di antara 0 sampai 1. Ini kan. Kemudian ini, X lebih kecil 0. Berarti yang ini kan 0 ke kiri. Ini X lebih kecil 0. Nah, kalau kita gabung itu berarti ini ternyata berlanjut. Jadi bisa digabung. Jadi ini kalau kita gabung, hasilnya adalah X lebih kecil 1. Anda lihat tuh, lebih kecil 1 kan? Kalau digabung, ya. Jadi kalau kita gabung, dia akan lebih kecil 1. Karena mulai dari sini nyambung. Begini jadinya. X lebih kecil sama dengan 1. Inilah jawabannya. X lebih kecil sama dengan 1. Ya. Jadi itu yang saya bilang, kalau kita jawab A harus mikir 2 kali. Karena biasanya jebakan ditaruh di A. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ya. Ya, kebanyakan siswa yang saya temui jawabannya A. Karena dia hanya jawab dari sini saja. Dia lupa bahwa ada 2 jawaban. Yang pertama adalah X positif, ya, dapat jawaban ini. Dan yang kedua, bagaimana kalau X-nya negatif? Dapat jawaban ini. Dapat jawaban ini. Ini kalau X negatif kan jawabannya ini. Nah, ini kedua jawaban ini harus digabung. Bukan diiris ya, digabung. Jadi kalau ini begini, kalau kita gabung jadi yang merah. Ya, seperti itu. Harap Anda mengerti. Nah, bagaimana kalau kita pakai cara coba-coba? Ya. Nah, ini Anda anu sendiri ya, terserah Anda nanti mau yang mana ya. Sekarang kita pakai cara coba-coba ya. Jadi kita tidak kerjakan. Kenapa? Karena diketahui X ditanya juga jawabannya X. Karena itu sekarang soal ini selalu dihindari. Makanya kalau Anda lihat kemarin soalnya X-nya di antara A dan B jadi A plus B berapa. Nah kalau begitu kan tidak bisa dicoba-coba. Oke, kita coba-coba ya sekarang ya. Dia harus memenuhi harga mutlak X tambah X lebih kecil sama dengan 2. Jawaban ini kita gambar di garis bilangan, biar kita tahu apa yang kita coba. Di antara 0 dan 1. Ya 0, 1, 2, taruhlah 0 di sini. 1 di sini. Kan ini kalau kita lihat 0, 1, 2. 2 di sini. Nah, begini. Jawaban A antara 0 dan 1. Ini. Ini jawaban A. Ya. Jawaban B, X lebih kecil 1. Ini. Ini jawaban B. Jawaban C, X lebih kecil 2. Ini jawaban C. Jawaban D, X lebih kecil 0. Dan akhirnya jawaban E, X lebih besar 0. Ini jawaban E. Nah, Anda sekarang coba-coba. Ya. Misalkan saya coba daerah sini. Ya. Kalau benar ya, maka jawaban A salah. Karena A tidak ada di situ. Jawaban E juga salah. Ya, kalau ini benar. Kita coba aja. Tentu di daerah yang lebih di kiri 0. Jadi berapa misalnya? Min 1 misalnya ya. Kita coba min 1. Ya, kita coba min 1. Ya, jadi X-nya sama dengan min 1. Kita coba. Kalau benar, A sama E salah. Oke, kita coba ya. Harga mutlak X, langsung aja di sini ya. Kalau X min 1, harga mutlak X berapa? 1 ya. Jadi langsung harga mutlak 1 ditambah X. X-nya min 1.
Betulkah lebih kecil dari 2? Nah, ini 1 kurang 1, 0. 0 lebih kecil dari 2. Benar atau tidak? 0 lebih kecil dari 2. Benar ya? Ya, kalau benar maka jawaban A salah, jawaban E salah. Ya, jadi ini sudah salah ini. Nah, sudah salah. Ya, tinggal B, C, D. Coba Anda lihat bedanya apa? B, C, D ini. Ini D yang ini aja. C ini. B ini. Ya, jadi misalnya kita coba daerah sini ya. Ya, daerah mana? Kita coba. Daerah sini. Ini kan tinggal BCD kan? Ini tinggal BCD. Ya, BCD kan. Nah, kita coba misalnya daerah sini. Ya, kalau daerah sini benar, berarti jawabnya C. Ya, kalau benar kan gitu. Ya, jadi dicoba di sini. Kalau kamu coba di sini, B betul, tapi C juga betul. Jadi nggak bisa. Jadi lebih baik coba di sini dulu. 1 dengan 2 berarti 1,5 ya. Ya, kita coba daerah sini nih. Oke. Sekarang X-nya 1,5. Berarti harga mutlak X 1,5. Nah, kita masukkan ke sini. Harga mutlak X 1,5 ya. 1,5. Ditambah X-nya 1,5. Betulkah lebih kecil dari 2? Harga mutlak 3. 3 lebih kecil dari 2. Benar. Ya. Salah. 3 lebih besar dari 2. Jadi salah ini. Jadi kalau salah, berarti jawaban C salah. Ya, salah ternyata. Jadi jawaban C salah lagi. Ya, jawaban C salah. Tinggal B sama D. Jadi sekarang tinggal B, D. Ah, bedanya di sini. Ya toh? Ini D kan ini aja. Nah, jadi masukkan aja 1 lah. Ya, kalau 1 benar, berarti jawabannya C. Kan gitu. Sorry. Kalau 1 ini B, tinggal B sama D. C udah salah. Kalau 1 benar, berarti jawabnya B. Ya, jadi kita masukkan sekarang X-nya 1. Sekarang untuk X-nya cuma 1 ya. Kalau benar, jawabannya B. Kalau salah, jawabannya D. Ya, kalau salah jawabannya D. Oke, kita coba X sama dengan 1. Berarti harga mutlak X 1. Kita coba di sini ya. Harga mutlak X 1. 1 ditambah 1. Betulkah lebih kecil sama dengan 2? Harga mutlak 2. 2 lebih kecil sama dengan 2. Benar. Kan di sini ada 2 sama dengan 2. Benar. Berarti jawabannya B. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya B. Ya, kira-kira seperti itu kalau kita coba. Nah, sekarang apakah Anda mau coba ataukah Anda mau hitung kalau soalnya seperti ini? Terserah Anda, bukan terserah saya. Ya, ada yang senang nyoba, lebih baik nyoba. Ya, kan Anda lebih mudah, lebih cepat. Ini kan kita menjelaskan jadi pelan-pelan. Ya, kalau nyoba tentu Anda harus gambar di garis bilangan semua jawaban ini. Kemudian Anda lihat, periksa kan, 3 daerah ini tidak ada di A, tidak ada di E. Jadi kalau 3 daerah ini benar, berarti A dan E salah. Tinggal B, C, D. Terus Anda lihat apa bedanya B, C, D. Oh ini, di titik ini. Kalau ini saya coba, benar, jawabnya C. Kalau benar. Kalau salah, berarti C salah. Anda tinggal B sama D. Bedanya di sini. Kalau satu benar, berarti jawabnya B. Kalau satu salah, berarti jawabnya D. Ya, demikian. Mudah-mudahan Anda ngerti. Ya. Ya. Nah, Anda lihat soal nomor 6 ini. Pertidaksamaan mutlak. Ya. Jika A, B adalah interval dari penyelesaian. Jadi maksudnya penyelesaiannya nanti akan berbentuk X di antara A dan B ya. Kalau di sini kurung biasa, ini nggak boleh sama dengan. Kalau mau sama dengan, kurungnya harus kurung yang besar ya.
Maka yang ditanya berapa nilai A kurang B. Nah, ini nggak bisa dicoba. Karena eh, yang X yang harus kita selesaikan. Sementara yang ditanya bukan X. Ya, jadi nggak bisa dicoba. Nah, bagaimana cara mengerjakannya kalau harga mutlaknya seperti ini? Ya toh? Harga mutlak X plus 2 ditambah harga mutlak X plus 4 lebih kecil 4. Ya, maka Anda lihat cara penyelesaiannya. Ya, ini harga mutlak pasti positif. Ini harga mutlak pasti positif. Positif ditambah positif pasti positif. 4 positif. Nah, kalau ruas kiri kita udah tahu tandanya positif, ruas kanan juga positif, itu boleh kita kuadratkan. Kalau ruas kiri negatif, ruas kanan juga negatif, boleh kita kuadratkan. Bedanya kalau positif tanda pertidaksamaan tetap. Ini nanti akan tetap kalau kita kuadratkan. Kalau dua-duanya negatif, ini akan berubah. Lebih kecil jadi lebih besar. Nah, kalau ini pasti positif, ini pasti negatif, nggak boleh dikuadratin karena kita nggak tahu. Ya, nggak tahu mana apa yang terjadi kalau ini positif, ini negatif. Apalagi kalau kita tidak tahu tandanya. Jadi nggak boleh tahu. Ini kita udah tahu tandanya, jadi kita kuadratkan ya. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan, harga mutlak hilang ya. Jadi ini jadi X plus 2 kuadrat. Ini jadi X plus 4 kuadrat. Kan gitu ya. X plus 4 kuadrat. Oke, ditambah 2 kali, ini jadi agak ini, tambah 2 kali harga mutlak ini kali harga mutlak ini. Harga mutlak kali harga mutlak bisa disatukan ya. Harga mutlak A kalau kita kalikan dengan harga mutlak A, bisa kita satukan. Jadi ditambah 2 harga mutlak X plus 2 kali X plus 4. Jangan lupa ini juga dikuadratkan, 16. Nah itu langkah pertama kita. Kemudian seperti biasa, ya ini akan tinggal ini di sini. Harga mutlaknya dikuadratkan lagi sekali lagi kan gitu. Ini kita kerjakan. Berapa ini kalau kita kerjakan? X kuadrat ditambah 4 ditambah 4X. Ini kalau kita kerjakan X kuadrat ditambah 16 ditambah 8X. Ya. Ditambah 2 harga mutlak. Ini kalau kita kerjakan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Ya. Lebih kecil 16. Ini tetap di sebelah kiri. Yang ini kita pindahkan semua. Jadi 2 harga mutlak X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Lebih kecil dari, ini 4. Ya, ini 16. 16 dengan 16 hilang ya. Sisa 0 di sini. 4, nggak ada lagi ya. Jadi ini min 4. Gitu ya. X kuadrat ditambah X kuadrat, 2X kuadrat. Kalau pindah ke sana jadi min 2X kuadrat. Kemudian X. 4X ditambah 8X. 12X pindah ke sana min 12X. Nah, begini. Ya. Kemudian ini ada 2, ini bisa dibagi 2 semua. Saya bagi 2 aja semuanya. Supaya di sini nggak ada lagi sisa harga mutlak. X kuadrat plus 6X plus 8. Lebih kecil. Ini saya urut aja X kuadrat dulu ya. Jadi ini min X kuadrat min 6X min 2. Seperti ini ya. Sekarang kita lihat ini minus, kalau ini saya keluarkan minusnya. Min, ini jadi apa? X kuadrat plus 6X plus 2 ya. Ini harga mutlak X kuadrat plus 6X plus 8. Seperti ini. Ya. Sekarang ini ada min ya. Ini X kuadrat, ini ada kalau Anda lihat ini X kuadrat tambah X 6X tambah 8. Ini 6X, X kuadrat tambah 6X tambah 2. Jadi bolehlah ini kita misalkan U misalnya. Ini juga U. Ya supaya tidak ada kuadrat-kuadrat ya. Jadi misal X kuadrat ditambah 6X sama dengan U. Nah ini ya, misal. Maka persamaan ini akan jadi harga mutlak U tambah 8.
Ya, kan gitu. Lebih kecil dari ini min U min 2 ya. Min U min 2. Oke. Jadi lebih sederhana ya. Lebih sederhana. Nanti kita lihat jawabannya ya. Oke. Sekarang bagaimana mengerjakan ini? Ya, Anda bisa pakai cara yang tadi ya. Ini kan harga mutlak fx lebih kecil dari fx. Jadi ini bisa kita sebut U ditambah 8 di antara, gitu kan ya. Minus dari ini, minus dari min U min 2, satu lagi min U min 2. Begini ya. Ya, jadi persamaan linear sebetulnya ya. Atau kalau kita sederhanakan ini min kali min U plus 2 begini ya. U plus 2, U plus 8, min U min 2. Begini kan ya. Jadi solusi pertama kita adalah U plus 8 harus lebih besar dari ini, U plus 2. Diiris ya, dan ini lebih kecil dari ini. U plus 8 lebih kecil sama dengan min U min 2. Seperti ini. Nah, kalau Anda kerjakan apa yang terjadi ini? Habis ini. Ini apa? 8 lebih besar sama dengan 2. Ya, ini selalu. Ya, untuk semua harga ya. Dan ini pindah ke sini 2U lebih kecil sama dengan ini pindah ke sana min 10. Jadi ini U-nya lebih kecil sama dengan min 5. Nah, sekarang kita gabung selalu dengan ini. Ya, diiris. Maka hasilnya hanya U lebih kecil sama dengan min 5. Jelas ya. Hasilnya itu, tidak ada lagi. Nah, sekarang kita misalkan U apa tadi? Ini. U itu adalah X kuadrat plus 6X lebih kecil sama dengan min 5. Ya, jadi kita ke bintang. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat sekarang ya. Dan hasilnya sudah kelihatan kan ini. Ya, X di antara. Jadi ini kalau Anda lihat X kuadrat, ini dipindah ke sana kan. Ditambah 6X ditambah 5 lebih kecil 0. Kemudian ini bisa difaktorkan 5 dan 1. Karena kalau dijumlah sama dengan 6. Nah, gini. Ini harga nolnya min 5, ini harga nolnya min 1. Ya, lebih kecil. Maka sesuai dengan ini pasti X-nya akan ada di antara, kalau Anda pakai garis bilangan ya, udah biasa itu. Yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Nah, begini. Kemudian di sini dibilang X-nya itu adalah di antara, ya kan? Di antara berapa? A dan B. Begini. Ya. Jadi dari sini tuh A-nya min 5, B-nya min 1. Nah, yang ditanya A kurang B. Jadi A kurang B sama dengan A-nya min 5 kurang 1. Jadi min 4 ya. Jadi jawabannya adalah min 4. Ini. Jadi kalau soal yang tadi kita lihat itu adalah soal UTBK SBMPTN nomor 7 ya. Ini kalau kita lihat kan UTBK SBMPTN 2019 ya. Nah, kalau Anda lihat kan sama aja dengan soal ini. Cuman ini UM-UGM 2017. Itulah sebabnya saya gabung dengan UM-UGM dengan SIMA UI. Karena soalnya kan sama kan, dosen-dosennya juga hampir sama kan. Ini perkumpulan, ini masing-masing. Tapi dosen UM-UGM, dosen UI, dosen ITB, dosen yang lain-lain, itu kan gabung di SBMPTN membuat soal. Jadi ada kemungkinan ada kemiripan tipe ya. Nggak ada masalah. Ya, Anda bilang kan ini dua harga mutlak, ini juga dua harga mutlak. Jadi cara mengerjakannya sama. Bedanya cuma ini lebih kecil, ini lebih besar. Ya, jadi cara mengerjakannya sama. Bedanya, kalau ini tidak bisa dicoba. Karena dia jawabannya bukan diberikan di X. Nah ini diberikan di X. Jadi bisa Anda coba. Ya, bisa Anda coba. Ini. Ya, tidak usah diselesaikan. Kalau Anda lihat tadi menyelesaikannya ya tidak terlalu sulit sih. Seperti itu aja tadi harus kita misalkan. Ya.
Tidak terlalu sulit. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Kita coba aja ya. Nanti Anda selesaikan seperti ini. Cuman teorinya begini, ini lebih besar. Ya toh? Jadi nanti akan muncul yang, kalau ini kan lebih kecil, jadi di antara kan. Ya, atau Anda coba di rumah ya, pakai cara coba-coba ya. Saya akan kerjakan di sini ya. Kerjakan aja. Anda yang coba di rumah cara coba-coba ya. Anda latihan. Saya akan ngerjakan aja seperti itu. Jadi harga mutlak X tambah harga mutlak X min 2 lebih besar dari 3. Jelas ini positif, ini juga positif. Jadi saya kuadratkan kan. Maka kalau saya kuadratkan kan ini X kuadrat. Ini X min 2 kuadrat. Ditambah 2 kali harga mutlak kan. Harga mutlaknya disatukan. X kali X min 2. Nah, karena dua-duanya positif, tandanya tetap lebih besar, tetap lebih besar. 3 kuadrat 9. Begini ya. Kemudian kita selesaikan ini. X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Ya, ditambah ini harga mutlak ya. 2 harga mutlak, ini kalau kita kerjakan X kuadrat min 2X. Lebih besar dari 9. Kan gitu. Ini kita pindahkan ke sana ya. Maka 2 harga mutlak X kuadrat min 2X lebih besar dari X kuadrat min 2X kuadrat. Min 4X plus 4X, 9 kurang 4, 5. Ya 5 plus. Oke. Kalau saya bagi 2 aja biar hilang ya. Dibagi 2 aja lah biar hilang. Ini sisa harga mutlak X kuadrat min 2X. Karena dibagi bilangan positif lebih besar, tetap lebih besar. Ini min X kuadrat plus 2X. Plus 5 per 2. Oke, kemudian ini mirip ini. Karena itu saya keluarkan ini min. Seperti tadi karena mau dimisalkan kan. Tambah 5 per 2. Nah, ini harga mutlak X kuadrat min 2X. Nah, ini kita misalkan U kan. Ini kita misalkan U. Sehingga lebih sederhana kan. Jadi harga mutlak U lebih besar dari min U tambah 5 per 2. Seperti ini ya. Ini bentuknya sudah sama dengan harga mutlak Fx. Kemarin itu lebih besar dari Gx. Ya kan? Maka, ini kan kemarin gitu kan? Ada 2 solusi kan. Harga mutlak U lebih besar min U plus 2. Maka, ini Fx-nya ya. Maka U ya akan lebih kecil dari negatif ini. Ya, negatif ini. Negatif min U tambah 5 per 2. Atau, nah kalau ini bukan dan, atau. Karena ini lebih besar, bukan lebih kecil. Atau, U lebih besar dari ini. Min U tambah 5 per 2 ya. Teori yang kemarin ya, kalau lebih besar. Keluar. Atau kalau atau itu berarti digabung, bukan irisan ya. Masing-masing. Jadi ini kalau kita keluarkan apa? U lebih kecil, min kali min U. Min 5 per 2. Oke, kalau ini pindah ke sini, 0 kan? 0 lebih kecil dari min 5 per 2. Betul nggak 0 lebih kecil dari min 5 per 2? Salah kan? Salah. Artinya kita tidak peroleh solusi dari sini. Solusinya nggak ada dari sini. Berarti solusinya dari sini. Ya, U dipindahkan ke sana, U tambah U, 2U. 2U lebih besar dari 5 per 2. Gini. Jadi, kalau kita bagi 2, U-nya lebih besar dari 5 per 4. Nah, jadi solusinya hanya dari sini. Karena ini salah. Kalau dia benar, kita harus gabung kan? Atau. Tapi karena ini nggak ada solusi, berarti himpunan kosong, berarti solusi tinggal U lebih besar 5 per 4. Sekarang kita mana pemisalan kita? Pemisalan tadi U. Oh ini sebetulnya pemisalan tadi kan ya. Jadi X kuadrat min 2X itu sama dengan U tadi kan, gitu. Nah, ini kita dapat sekarang. X kuadrat min 2X, U-nya lebih besar dari 5 per 4. Lebih besar dari 5 per 4. Begini. Nah, kita pindahkan ke kiri, pertidaksamaan kuadrat. Seperti tadi persis. Lebih besar 0,
Ya, karena nggak bisa ya kita kalikan 4. 4x kuadrat min 8x min 5 lebih besar 0 karena positif. Terus ini nanti kita faktorkan kan gini, 1/4 4x lebih besar 0. Tinggal dilihat jawabannya kan. Kita kalikan ini, min 5 kali 4 min 20. Min 20 jadi min 8. Ya, Anda sudah tahu ini 10 dan 2. Karena ini min, maka ini min. Ini plus. Jadi ini min 10, ini plus 2. Dari sini kita dapat harga 0, 10/4. Ya toh? Atau 5/2. Dari sini kita dapat harga min 2/4 atau min setengah. Kalau kita lukis, min setengah di sebelah kiri. 5/2 di sebelah kanan. Benteng-benteng. Ini tandanya sama dengan koefisien x kuadrat 4 positif. Min positif. Kemudian yang ditanya daerah positif. Anda lihat tuh. Nah, ya. Jadi jawabannya x lebih kecil min setengah. Mana x lebih kecil min setengah? Oh ini B atau C ya. Terpisahkan ini atau x lebih besar dari 5/2. X lebih kecil min setengah atau X lebih besar 5/2. Jadi jawabannya C ya. Ya, saya harap Anda ngerti sama dengan soal yang tadi ya, cara mengerjakannya. Jadi kalau Anda dapat harga mutlak, ada 2 harga mutlak, cara mengerjakannya gitu. Ya. Oke. Coba Anda coba-coba ya di rumah. Anda pakai cara coba-coba. Karena ini X-nya langsung ya. Karena itu sekarang dihindari itu. Nah, ini ada. Nah, SIMA UI 2020. Di sini akarnya ke situ. Akar. Jadi ini sudah ada irasional, baru ada harga mutlak. Ini harga mutlak. Ya. Seperti itu. Nah, kalau Anda pusing menyelesaikannya bagaimana? Tapi ini jawabannya ada X. Maka Anda coba-coba aja. Ya. Nanti coba kerjakan di rumah gimana caranya ya. Sekarang saya coba-coba. Ya. Saya gambar. Ya nggak apa-apa kan nanti Anda coba kerjakan di rumah cara biasanya ya. Saya coba-coba. A, ini ada min 4/9, min 5/9, min 7/9, min 8, min 1. Jadi paling besar min 1 ya. Habis min 1, min 8/9. Taruhlah di sini. Biar kelihatan ya. Min 7/9. Jadi Anda harus tahu itu aja. Harga nolnya mana? Min 5/9. Nggak boleh salah meletakkan ini. Minus itu makin kecil makin besar. Kalau positif makin besar. Sebelah kanannya 0. 0 tentu paling besar di sini. Begini. Jawaban A itu min 4/9. Semuanya sampai 0 ya. Jadi semuanya sampai 0. Jawaban A itu min 4/9. Nah ini. Ini jawaban A. Jawaban B min 5/9. Ini B. Jawaban C min 7/9. Ini jawaban C. Jawaban D min 8/9. Ini jawaban D. Jawaban E min 1 sampai 0. Nah, seperti ini. Ya. Jadi Anda jangan coba di sini, ya. Anda jangan coba nilai di sini. Kenapa? Di A ada, di B ada, di C ada, di D ada, di E ada. Pasti benar. Ya. Kalau Anda coba di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D, di sini ada E. Empat ini pasti benar. Ya toh? Jadi lebih baik kita cobanya dari sini. Karena kalau kita coba dari sini, kalau benar maka jawabannya E. Kalau benar jawabannya E. Kalau benar, kalau salah kita coba lagi di sini. Kalau benar jawabannya D. Begitu, jadi lebih bertingkat. Ya, jangan coba dari sini. Kalau dari sini nggak ada gunanya, benar semua. Oke, saya coba sekarang di sini. Berapa ini? Antara min 1 dan min 8/9.
Ya, jadi ini kan min 9 per 9 ini. Ya, ini min 8 per 9. Ini min 8, ini min 9. Di antara itu ya min 8 setengah ya. Min 8 setengah per 9. Kan ini min 8, ini min 1. Min 8 setengah per 9. Alias, berapa ini? Min 8 per 18. Dikali 2 ya. Dikali 2, 17. Ya benar. Ini dikali 2, sorry salah. Kalau dikali 2, 17. Kalau ini dikali 2, ini dikali 2. Min 17 per 18. Oke, saya coba. Supaya nggak ruwet, saya hitung harga mutlak 2X dulu. Ya, harga mutlak 2X. Ini harga mutlak, berarti pasti positif minnya dihilangin aja kan. Jadi sama dengan 2 kali 17 per 18. Berapa ini? 17 per 9. 17 per 9 ini ya. Harga mutlak 1 plus 3X. Oke, langsung aja ya. Atau kita hitung 3X dulu, supaya enak ya. Di sini 3X adalah 3 kali, ini X-nya kan, min 17 per 18. Jadi sama dengan min 17 per 6. Nah, baru saya masukkan di sini ya. Ini saya coba ini ya. Akar harga mutlak 2X ini 17 per 9. Ini ya, tambah 1. 1 itu 9 per 9. Nah, kan saya sudah dapat nih. Lebih besar dari harga mutlak 1 3X ini. Min 17 per 6. Nah, begini ya. Oke. Kita ke sini aja. Ini akar 17 tambah 9, 26 per 9. Di sini betulkah lebih besar dari berapa ini? 6 per 6 kurang 17 per 6. Min 11 per 6. 11 per 6. Betulkah? Ya gampang, kuadratin aja. Ini kan dua-dua bilang positif. Kuadratin aja. Berapa ini? 26 kali 26. Per 81 ya. Betulkah lebih besar dari 11 per 6? Gitu. Betul atau tidak? Maka caranya Anda bagi-bagi dulu supaya gampang. Ini kalau dibagi 3, 3. Ini kalau dibagi 3, 27. Oke? Nah, kalau ini lebih besar, maka ini harus lebih besar. 26 kali 26 dikali 3. Silang ya, kali silang. 26 kali 26 kali 3 harus lebih besar dari 27 kali 11. Nah, begini. Maaf, ini salah ini. Ini akar kalau kita kuadratkan ya, saya salah di sini ya, maaf ini. Ini jadi susah ya. Salah. Ini kan dikuadratkan akarnya hilang aja. Jadi maksud saya ini 26 per 9 lebih besar dari 11 per 6. Ya 11 kali 11, 6 kali 6. Yang ini kan kalau kita kuadratkan akarnya hilang. Ini kalau kita kuadratkan ya 11 kali 11 bagi 6 kali 6. Nah seperti ini maksud saya. Oke, jadi ini bisa dicoret dulu 3 ya. Dibagi 3 kan ini 2. Nah begini. Jadi lebih mudah ya sekarang Anda paham ya. Jadi ini 26 per 3 betulkah lebih besar dari 11 kali 11 kan 121 dibagi 2. Nah, ini kalau kita kalikan ini, ya 26 kali 2, harus lebih besar, jadi yang pembilang kali di sini penyebut, di sini kali ini. 3 kali 121. Benar nggak ini? Salah kan ini 50, ini 300 lebih, jadi salah. Jadi jawaban E salah. Itu maksud saya. Saya salah tadi di sini. Jadi hati-hati kalau meriksa ya. Salah ya. Oke. Kalau salah berarti saya harus periksa di sini kan? Periksa di sini. Antara min 8 dan min 7. Itu min 7,5 kan? Min 7,5 per 9. Kan gitu. Ini kalau kita kalikan 2, min 15 per 18. Ya. Kan kalikan 2. Ya, min 7,5 kan? Ya, oke. Sekarang X-nya sama dengan min 15 per 18. Saya periksa kepersamaannya ya. Mana? Ini kan? Makanya saya harus cari harga mutlak 2X dulu, biar enak ya. Harga mutlak 2X. Dipositifkan aja kan? Jadi 30 per 18. Gitu kan ya. Nanti kalau mau disederhanakan boleh. 30 per 18 ini dibagi 3 aja.
10 per 6 gitu ya. Ya, ini langsung. Oke. Langsung sekarang. Atau 3x, kita hitung dulu 3x-nya. Ya toh, ini kan 3x, biar gampang nanti. Jadi 3 kali min 18 per 18. Jadi, ini dibagi 3, 6. Min 15 per 6. Oke, sekarang kita masukkan ya. Akar, harga mutlak 2x, 10 per 6. Tambah 1. Kan gitu. Betulkah lebih besar dari harga mutlak 1 tambah 3x? Ini, 1 min 15 per 6. Gini kan ya. Ya. Terus ini kita kuadratkan kan? Nah, kesalahan saya tadi akar saya ikutin kuadrat. Kalau dikuadratkan akarnya hilang. 10 per 6 tambah 6 per 6. 16 per 6 ini. Nah, lebih besar dari, ini berapa ini kalau Anda hitung? Ini harus dikuadratkan kalau ini. Ini 9 per 6 ya. Ini kalau kita hitung 9 per 6. Jadi 9 per 6 kali 9 per 6. Nah, terus 6-nya bisa dicoret. Coret biar kalau kita, nah begini. Jadi ini jadi 16 per 1 ya. Lebih besar dari 9 kali 9, 81 per 6. Betulkah? Terus kita kali silang kan? 16 kali 6, 96. Betulkah lebih besar dari 1 kali 81? Betul. Ya, jadi jawabnya D. Jadi jawabnya D. Karena ini betul. Ya, ini betul. Ya. D. Kalau di sini E udah salah, karena di sini salah kan? Di sini salah kan? Jadi E udah nggak mungkin betul, karena dia mencakup daerah, di daerah ini dia salah. Sementara D benar. Di sini nggak ada, C nggak ada daerah ini. Apalagi B. Jadi jawabannya D. Jadi hanya 2 kali nyoba ya. Nah ini cara coba-coba maksud saya. Saya lakukan cara coba-coba ini. Silakan Anda kerjakan di rumah. Mana yang lebih cepat. Ya, kadang-kadang kita perlu seperti itu variasinya. Oke, ini nomor terakhir. Kita ambilkan dari SIMA UI 2019. Aplikasi pertidaksamaan pada fungsi kuadrat. Ya, kemarin juga sudah ada di part 1 ya. Jadi pertidaksamaan tapi diaplikasikan pada fungsi kuadrat. Jika grafik fungsi kuadrat, ya ini seperti ini, ya selalu berada di bawah sumbu X. Jadi kalau Anda punya grafik seperti ini kan sumbu X. Selalu berada di bawah sumbu X itu berarti begini. Ya, karena selalu berada di bawah sumbu X tuh. Ini sumbu X-nya nggak ada kan? Nah, Anda sudah tahu grafik seperti ini terbuka ke bawah. Ya, maka A-nya A koefisien X kuadrat ya. A di sini maksudnya koefisien X kuadrat. Ya, harus negatif. Nah, kalau Anda lihat di sini A-nya itu ini. A kurang akar 2. Jadi A kurang akar 2 ini harus negatif. Maksudnya itu. Ya. A kurang akar 2 itu harus lebih kecil dari 0. Ya, itu selalu berada di bawah sumbu X. Ya. Itu yang syarat pertama. Syarat yang kedua, dia tidak memotong sumbu X. Berarti dia tidak punya nilai akar. Kalau tidak punya nilai akar itu diskriminannya lebih kecil 0. Jadi dia harus memenuhi 2 syarat ya. Syarat pertama ini A lebih kecil dari akar 2. Ya, ini syarat pertama. Dan syarat kedua itu ini. Diskriminannya harus lebih kecil 0. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, jadi 2 syarat ya. Dan, jadi irisan nanti. Ya, ini apa? B. B-nya ini ya, A min akar 2. A min akar 2 kuadrat. Dikurang 4, hanya ini. A min akar 2. Kali C. C-nya ini. A min 1. Ya, bilang tetap. Yang tidak ada X-nya. Lebih kecil 0. Nah, ini ada faktor A min akar 2, ini ada faktor A min akar 2. Maka A min akar 2 kita keluarkan. Maka ini A min akar 2 min 4 kali ini kan? Min 4 kali ini. Langsung kita kali. Oke, pelan-pelan dulu nanti saya salah lagi ya. Saya sering salah kalau mau cepat. Jadi oke. Sekarang kita kalikan ini. Min 4A min 4 min 1 plus 4 ya. Ini tetap. Ini tetap. Lebih kecil 0. Begini ya. Jadi ini kita hitung dulu. A kurang 4A min 3A.
min akar 2 plus 4. Ini A min akar 2. Nah, lebih kecil 0. Terus Anda lihat tadi, A min akar 2 ini negatif. Ini udah pasti, udah diketahui negatif. Nah, kalau udah pasti negatif, ini bisa saya hilangkan. Bisa saya hilangkan, saya bahagia aja dengan A min akar 2. Ya, dan ingat A min akar 2 ini negatif. Maka dia akan merubah tanda pertidaksamaan. Lebih kecil jadi lebih besar. Ya, A min akar 2 dibagi A min akar 2 hilang. Jadi sisa ini. Min 3A min akar 2 plus 4. Lebih besar 0. Ini kan lebih mudah dikerjakan. Pertidaksamaan linear, tinggal pindahkan ini ke sana. Min 3A lebih besar dari 4 min akar 2. Gini ya. Oke, jadi ini harus kita pindahkan kan ke kanan. Nah, saya salah tadi ya. Kalau pindah ke kanan tentu 4 ini jadi min 4 kan. Jadi ini harusnya min 4. Ya. Bukan plus 4. Min akar 2 pindah ke kanan plus akar 2. Nah, begini. Baru kita bagi min 3 ya. Jadi saya salin lagi ya. Dibagi min 3. Nah, begini. Oke. Dibagi min 3, jadi hati-hati kalau dibagi min 3 ini tanda lebih besar akan jadi lebih kecil. Itu yang pertama Anda harus kerjakan karena ini negatif. Min 3 bagi min 3 berarti ini sisa A. Nah, ini berarti kalau kita bagi min 3 ya. Jadi nggak apa-apa lah kita tulis aja dulu ya. Min 4 tambah akar 2 dibagi min 3. Jadi A lebih kecil. Minnya kita pindahkan aja ke atas ya. Jadi 4. Ini plus jadi min. Jadi supaya yang bawah ini 3 begini. Nah, inilah solusi yang kedua. Ya, solusi yang pertama tadi ini kan A lebih kecil dari akar 2. Nah, sekarang saya gambar. Ini misalnya akar 2 di sini. Maka solusi yang pertama ini yang ini kan. Nah, masalahnya kita nggak tahu ini. Ini ada di kanan ini. 4 min akar 2 per 3 ini ada di mana? Di kanan apa di kiri? Kita nggak tahu, kita coba aja. Bandingkan ya. Min akar 2 per 3 dengan akar 2. Mau kita bandingkan kan? Berarti kita kali silang kan? Ini kita kesalikan ke sana. Di sini dia, di kanannya. 3 akar 2. Ini 4 min akar 2. Nah, sekarang tanda tanya kan? Lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih besar, maka 4 min akar 2 ada di kanan. Yang ini ada di kanan. Kalau lebih kecil, yang ini ada di kiri. Oke, kita lihat. Oke ya. Oke, sekarang saya tambah akar 2 aja. Supaya di sini ada akar 2-nya ke sana. Ini kalau saya tambah akar 2, ini juga harus saya tambah akar 2 kan? Ya, maka ini hasilnya 4. Ini kalau kita tambah akar 2, 4 akar 2. Nah, mana yang lebih besar? 4 atau 4 akar 2? Tentu 4 akar 2 lebih besar, karena akar 2 ini kan 1 koma lebih kan. Jadi lebih besar ini ya. Berarti ini lebih kecil. Ya. Jadi sekarang jelas ini lebih kecil kan. Nah, ya. Karena ini lebih kecil. Maka ini harus lebih kecil. Jadi dengan demikian 4 min akar 2 per 3 ada di sebelah kiri akar 2. Jadi dia ada di sini. 4 min akar 2 per 3. Nah, lebih kecil. Begini. Nah, inilah solusi kedua. Dengan demikian solusinya adalah yang dilalui oleh 2 garis. Karena ini harus dan kan. Irisan. Jadi jawaban yang benar adalah X-nya itu lebih kecil dari 4, bukan X ya, A ya. Ini A, sorry. Jadi ini A. A itu lebih kecil dari 4 min akar 2 per 3. Nah, ini solusinya. Ya, nah, kalau Anda lihat, nah, selalu berada di untuk A lebih kecil M. Dia bilang A lebih kecil M. Nah, berarti ini kan M ini. Ya toh? Nah, yang ditanya nilai 3M. Jadi 3M sama dengan, ya, dikali 3 kan ini. Ya, ini M-nya kan. Jadi 3 kali 4 min akar 2 per 3. Jadi hasilnya adalah
4 kurang akar 2. Ya, D jawabnya. Ya, 4 kurang akar 2. Ya. Jadi beginilah 9 soal pertidaksamaan selain eksponen, tapi ada satu soal eksponen ya. Jadi ada 8 soal pertidaksamaan selain eksponen dan logaritma, dan mudah-mudahan dengan 8 soal itu Anda lancar mengerjakan soal pertidaksamaan. Khususnya di sini adalah pertidaksamaan mutlak, pertidaksamaan rasional, pertidaksamaan kalau ada akarnya, kemudian bagaimana aplikasi pertidaksamaan pada fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Ya, mudah-mudahan Anda bisa, karena itulah yang muncul di tahun 2019 dan beberapa tahun sebelumnya. Ya, dan juga di UM-UGM dan SIMA UI 2019 sebagai referensi. Karena bagaimanapun soal itu akan berulang, secara konsep berulang. Hanya angka-angka dan ininya yang berbeda. Kemudian di situ juga ada cara coba-coba, dan cara coba-coba bisa kita lakukan kalau pertidaksamaannya dalam X dan jawaban yang diberikan himpunan penyelesaiannya juga X. Itu bisa kita coba-coba. Cuman untuk mencoba-coba Anda harus berlatih sehingga Anda tahu apa dulu yang Anda harus coba. Ya, yaitu dengan menggambar semua jawaban pada garis bilangan, kemudian memilih daerahnya. Ya. Demikian, mudah-mudahan Anda bisa pahami dengan baik. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, like, komen, dan share. Tetap semangat belajar di rumah, sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.